Abdullah bin Aun ini juga menjawab panggilan ibunya, labbaiki ya ummi, aku penuhi panggilanmu wahai ibuku. Dan ketika itu Abdullah merasakan bahwa suaranya lebih tinggi dari suara ibunya, dan seketika itu juga beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau keluar dari rumahnya dengan 2 kantong uang emas. Beliau membeli 2 budak dan beliau memerdekakannya. Beliau tidak membentak ibunya, beliau tidak memarahi ibunya, beliau hanya merasakan bahwa suara beliau lebih tinggi dari ibunya. Itu sudah cukup membuat beliau merasa berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia kitanya orangnya padung ke nada bentak mak, atau padung ke lima kitanya harus memilih kata-kata ketika kena pekahabangan kitanya, khawatir le kitanya akan tabantah mak. Sampai lima kitanya Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami pemulia Abi Imam Syekh, yang kami hormati Ketua BKM beserta seluruh jajarannya, juga yang kamu pemulia kepada seluruh gure-gure kamu yang berhadir bak subuh yang mulia rayanya, dan yang teristimewa kepada seluruh hadirin sidang Jumat, sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gure-gure yang ulun muliakan, lun lake maah bila harus lundeng di sini untuk menggantikan yang lebih layak pastinya. Maka harapan lun kepada gure-gure sekalian, seandainya ada kekeliruan dalam penyampaian atau ada yang tidak cocok dalam lun sampaikan, makanya harap segera diluruskan supaya kebenaran itu jatuh kepada kita semua. Jemaah burung lun yang berbahagia, dalam hitungan hari kita akan kedatangan satu tamu agung, yang mana tamu ini dapat memilih siapa di antara kita yang akan mengagungkannya, maka akan diagungkan. Yang dimana tamu ini juga akan memilih siapa di antara kita yang akan meremehkannya, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak mendapatkan keagungan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, tamu agung itu bernama Ramadan. Sebelum kita memasuki ke dalam bulan suci Ramadan, ada hal-hal yang harus kita siapkan. Karena ini dinamakan dengan bulan suci. Bila kita memasuki ke dalam bulan tersebut dalam kondisi kita belum siap, maka dikhawatirkan kita tidak memasuki bulan suci Ramadan, akan tetapi kita akan memasuki bulan Maret atau bulan April. Yang artinya apa? Kualitas ibadah kita nanti di bulan Ramadan tidak ada bedanya dengan kualitas dan kuantitas ibadah kita di luar Ramadan. Ramadan dan kan Ramadan ibadahnya biasa-biasa saja. Ini diantara salah satu yang menjadikan kita harus mempersiapkan diri sebelum memasuki bulan suci Ramadan, supaya bulan suci Ramadan yang akan kita masuki sebentar lagi tidak sia-sia. Karena tidak semua orang yang memasuki bulan suci Ramadan mendapatkan Ramadan. Tidak semua orang yang memasuki bulan suci Ramadan mendapatkan keampunan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'ul 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, menahan lapar dan menahan dahaga, yang dia tidak mendapatkan pahala kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ini menunjukkan bahwa
mereka-mereka belum siap untuk memasuki bulan suci Ramadan. Maka hal yang pertama yang perlu kita siapkan, jangan sampai kita memasuki bulan suci Ramadan atau kita berpuasa sebelum kita mendapatkan ilmu yang berhubungan dengan ibadah puasa. Karena yang dikatakan puasa itu ibadah, dan ibadah itu harus dilakukan berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu. Baik sampai kedanya puasa hana meritah yang membatalkan puasa, hana meritah rukun puasa. Kadang-kadang kita sudah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, kita tidak menyadarinya karena kita tidak memiliki ilmu. Maka pantas sekali Imam Al-Bukhari, beliau meletakkan satu bab, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum berbicara dan beramal. Karena amalan yang dibangun bukan atas ilmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, sebelum kita memasuki bulan suci, tentunya kita juga harus mensucikan diri kita. Yang namanya manusia itu tidak ada yang bebas dari dosa. Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam itu bersalah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu yang bertobat. Tidak ada manusia yang luput dari yang namanya kesalahan kecuali hanya para nabi yang maksum dari kesalahan. Adapun semua kita manusia hari ini, manusia biasa, kita pasti memiliki yang namanya kesalahan. Dan manusia yang baik itu bukan yang tidak pernah bersalah, tapi manusia yang baik itu bila tergelincir dalam satu kesalahan, dia segera untuk memperbaikinya. Makanya Allah mengabadikan dalam Al-Quran, wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, ketika mereka melakukan satu kekejian atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, fastaghfaru li dzunubihim, lalu kemudian mereka memohon ampun terhadap dosa-dosanya, dan Allah akan mengampuni dosa mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui juga bahwa kita anak Adam sering tergelincir dalam kesalahan. Itu tidak terlepas dari godaan iblis, yang dimana iblis telah bersumpah di hadapan Allah. Apa kata iblis? Ya Rabbi, fa bi'izzatika wa jalalika. Ya Allah, dengan keagunganmu, dengan kemuliaanmu, la azalu aghwiya bani Adam ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Saya akan terus menggoda anak Adam selama nyawanya masih ada dalam jasadnya. Artinya, selama kita hidup di dunia, itu tidak terlepas dari godaan iblis, dari tipu daya syaitan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala yang menjawab sumpah iblis. Allah pun mengatakan, fa bi'izzati wa jalali, demi keagunganku dan demi kemuliaanku, sa'ghfir lahum mastaghfaru, aku akan mengampuni mereka selama mereka meminta ampun. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya selama hamba itu memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat asal katanya dari kata-kata taba yatubu, taubatan masdarnya, yang berarti raja yarji'u, kembali. Artinya setiap kita tergelincir dalam satu dosa, dalam satu kesalahan, maka kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kesalahan tersebut dan berusaha untuk tidak terjatuh ke dalam dosa yang sama. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan an Rabbih, Allah mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam,
innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, wahai anak manusia, law balaghat dzunubuka 'anana as-sama', kalau dosamu itu banyak hingga mencapai ke langit, summa astaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, wahai anak manusia, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Menunjukkan ampunan Allah luar biasa. Makanya di antara nama Allah itu Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, yang menunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, dan sesering apapun kita tergelincir dalam dosa yang sama, selama kita taubat kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Di antara contoh besarnya ampunan Allah, ketika Ashabul Ukhdud disebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Mereka-mereka yang memfitnah orang-orang Islam, yang bentuk fitnah mereka adalah dengan membakar hidup-hidup orang Islam, yang jumlah korbannya ribuan orang. Mereka menggali parit yang sangat besar, lalu kemudian mereka memasukkan orang Islam yang jumlahnya ribuan, lalu kemudian mereka membakarnya hidup-hidup. Apa kata Allah? Summa lam yatubu falahum 'adzabu jahannam. Kalau mereka tidak bertobat, maka mereka akan diazab dengan azab jahannam. Artinya apa? Sekalipun mereka telah membunuh, membakar ribuan orang Islam, kalau mereka bertobat, Allah akan mengampuni dosa mereka. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, unzuru ila karamillah, qatalu awliya Allah. Lihatlah kepada kemurahannya Allah. Mereka telah membunuh awliya Allah, tapi Allah masih memberikan kesempatan taubat kepada mereka. Apalagi dengan dosa kita yang tidak pernah membunuh seorang manusia pun, yang tentunya Allah lebih mudah mengampuni dosa-dosa kita. Makanya ada juga di antara tabi'in yang mengatakan, ya Allah, ampunilah dosaku yang banyak ini dengan ampunanmu yang sedikit. Artinya apa? Dengan sedikit ampunan Allah, itu sudah cukup untuk mengampuni dosa-dosa kita yang banyak. Jemaah yang dimuliakan Allah, di antara contoh berikutnya tentang besarnya ampunan Allah, ketika Allah melahirkan Fir'aun dari air yang hina, lalu kemudian dia tumbuh dewasa. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Ini adalah ucapan kesyirikan yang sangat keji, yang iblis sendiri tidak berani mengucapkannya. Iblis mandang ia dekun, ya Allah, drone yang ciptakan lun dari api sedangkan Adam dari tanah. Artinya iblis masih menganggap Allah itu sebagai pencipta. Akan tetapi Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Ketika Fir'aun mengucapkan kalimat syirik yang sangat keji, apakah Allah mengirim petir untuk membunuhnya? Tidak. Allah mengirim Nabi Musa dan Nabi Harun. Bukan Allah giyutuna Fir'aun bak Nabi Musa? Tidak. Allah mengatakan, faqula lahu qawlan laina la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, katakanlah ucapan-ucapan yang lembut kepada Fir'aun. Mudah-mudahan dia takut, mudah-mudahan dia ingat kepadaku.
Artinya apa? Seandainya Fir'aun menerima dakwah dari Nabi Musa alaihissalam dengan kekejian yang telah dia lakukan, pasti Allah akan menerima taubatnya. Buktinya, ketika para penyihir Fir'aun itu berduel dengan Nabi Musa alaihissalam, yang mana para penyihir ini tahu bahwa yang dibawakan oleh Nabi Musa bukan sihir. Ketika sepotong tongkat berubah menjadi ular, itu kenyataan. Dan mereka meyakini bahwa Musa berada di pihak yang benar. Maka seketika itu, semua penyihir Fir'aun itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara mereka beriman kepada Allah, murkalah Fir'aun, dan Fir'aun menyalib semua penyihirnya, dibunuh dan disalib. Ketika mereka beriman, belum sempat sujud kepada Allah, lalu kemudian dibunuh oleh Fir'aun, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sepanjang hidup mereka kerjaannya tukang sihir. Lalu kemudian beriman dengan Nabi Musa, belum sempat sujud, dibunuh oleh Fir'aun, tempatnya dalam surga. Pernahkah kita jadi tukang sihir? Tentunya belum. Makanya dosa-dosa yang kita miliki lebih mudah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh berikutnya, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, salah satu penguasa dari Basrah era Umayyah. Penguasa yang sangat zalim, yang sangat kejam, yang sangat banyak menumpahkan darah. Bahkan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang menyerang Ka'bah dengan menjanik, yang membunuh penguasa Ka'bah Abdullah bin Jubair, dan banyak juga orang-orang Islam yang terbunuh di tangannya. Banyak juga orang-orang Islam yang dipenjara oleh keputusannya. Banyak juga orang yang mendoakan supaya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi segera meninggal dunia karena kebencian mereka kepada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dan ternyata Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, di akhir hayatnya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi berdoa kepada Allah. Apa katanya? Allahumma ghfirli fa innahum yaz'umuna annaka la taf'al. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, sekalipun mereka itu mengira engkau tidak akan mengampuni dosaku. Menunjukkan apa? Hajjaj bin Yusuf yang telah membunuh banyak orang, dia mohon ampun kepada Allah, dan dia masih berhusnuzon dengan Allah, yang mana Allah akan mengampuni dosanya. Dan Hajjaj mengatakan, ya Allah, engkau lebih mulia dari prasangka mereka, yang dimana engkau tidak akan mengampuni dosa-dosaku. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, alangkah baiknya biar sempurna nanti kita beribadah di bulan suci, kita sucikan dulu hati kita dari dosa-dosa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun Allah telah menjanjikan ampunan kepada kita, maka kita pun tidak boleh meluputkan di antara syarat-syarat taubat. Yang pertama, kita harus menyesal terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kedua, kita harus berazam untuk tidak mengulangi terhadap dosa yang sama. Dan tambah satu lagi, seandainya dosa ini berhubungan dengan manusia, kita harus minta kehalalannya, keridhaannya. Dan ini biasanya menyangkut dengan harta. Menyangkut paut dengan manusia dalam hal harta, nyo payah dalake muah dengan yang bersangkutan. Han gepa ampun dosa oleh Allah sekalipun dia kita nyo tak sujud karuhung sajadah. Dan nyo berbahaya apabila menyangkut dengan harta. Harta yang kita dapatkan dengan kelicikan, dengan penipuan, dengan tidak ada izin dari empunyanya, lalu kemudian kita bawa pulang ke rumah, dimakan oleh anak istri, jadi makanan ini dimasukkan ke dalam badannya, makanan itu lalu kemudian berproses menjadi darah, lalu kemudian akan dipompa oleh jantung ke seluruh badannya, dan jantung itu sebelum memompa darah itu akan memformat sesuai dengan sumber harta tersebut.
Kalau harta itu berasal dari harta haram, maka kecenderungan anggota badan itu senang dengan yang haram. Karena memang darah itu dipompa berasal dari harta haram. Maka ketika orangnya sering dengar kenakalan remaja, bukan kenakalan sebetulnya, kebiadaban remaja hari ini, itu tidak 100% kesalahan anaknya. Hampir setengahnya itu adalah kesalahan orang tuanya. Yang pertama, tidak mendidik mereka ilmu agama. Kalau anak-anak tidak dididik dengan ilmu agama, maka mereka akan tumbuh menjadi orang yang tidak beragama, yang tidak punya sopan santun. Lebih bahaya lagi bila ternyata di usia golden age, usia keemasan 0 hingga 15 tahun, diberikan harta haram kepada anak, maka 15 tahun berikutnya orang tua akan menuai badainya. Kok bisa anak miat usia belasan tahun hilang nuraninya? Berani menusuk manusia, berani membacok manusia. Manusia akan binatang. Legedanya sendiri tidak berani membacok binatang, apalagi manusia yang dibacok dengan parang, dengan pedang. Menunjukkan ada kerusakan yang dibangun oleh orang tuanya. Maka orangnya baik tak bersalah guru. Guru ke damang lokal ke mengajar, hanjit dia kecutian anak mit. Kenang dengan ham anak. Tapi kesalahan itu telah dibangun semenjak dari rumah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, bila kita punya dosa yang berhubungan dengan manusia, terutama soal harta haram yang kita bawa pulang ke rumah, ini akan jadi bahaya besar bila kita tidak memperbaiki dari sekarang. Maka sebelum Ramadan inilah kesempatan kita untuk membersihkan diri kita dari dosa dengan Allah dan dosa dengan manusia, supaya kita tidak memakan yang bukan hak kita. Karena Ramadan itu mengajarkan kita sebelum azan maghrib berkumandang, jangan sentuh makanan, jangan ambil minuman, padahal makanan dan minuman itu halal. Menunjukkan bahwa kalau belum waktunya, itu belum halal untuk dinikmati. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu membersihkan dosa dengan Allah dan membersihkan dosa dengan sesama manusia. Berikutnya, persiapan berikutnya, biar kita sempurna dalam beribadah di bulan Ramadan, menghilangkan kebencian antar sesama saudara. Dan yang pertama, kita hilangkan kebencian antara anak dan orang tua. Bagi kitanya orangnya yang mentengna urang si, berapa kali kita telah membuat sedih mereka dengan ucapan kita. Abdullah bin Aun pada suatu hari dipanggil oleh ibunya dan beliau mengatakan, menjawab labbaiki ya ummi. Kata-kata labbaik ini adalah ucapan untuk menjawab panggilan yang sangat sopan. Makanya ketika kita memenuhi panggilan Allah, kita katakan labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Abdullah bin Aun ini juga menjawab panggilan ibunya, labbaiki ya ummi. Aku penuhi panggilanmu wahai ibuku. Dan ketika itu Abdullah merasakan bahwa suaranya lebih tinggi dari suara ibunya. Dan seketika itu juga beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau keluar dari rumahnya dengan 2 kantong uang emas. Beliau membeli 2 budak dan beliau memerdekakannya. Beliau tidak membentak ibunya, beliau tidak memarahi ibunya. Beliau hanya merasakan bahwa suara beliau lebih tinggi dari ibunya. Itu sudah cukup membuat beliau merasa berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia katanya orangnya padungga nak bentak mak ada. Atau padungga lima katanya harus memilih kata-kata ketika kena pegahabangan katanya. Khawatir le katanya akan tabantah mak. Sampai lima katanya payah kepilih kata-kata baik bengih katanya.
Maka bila ada orang tua yang harus memilih kata-kata ketika berkomunikasi dengan anaknya, maka ketahuilah anak itu termasuk anak yang durhaka. Karena tidak pantas seorang anak itu membantah orang yang dulunya menjadi orang yang mengajarinya berbicara. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka urang syik katanya, apalagi di usia yang lanjut, nyo sangat sensitif perasaan godnya. Ketika gekalan katanya tawangan rumah tu dengan baje yang baru sabi. Lemak katanya hana katanya hanya pakan pajan kablo sikret halkum kulung yang mungkin ka kuneng, yang mungkin kamu lalat. Han katanya yang lemak katanya, tapi dalam hati mak katanya mungkin na perasaan. Anak yang dulunya saya lahirkan berkubang darah, saya besarkan dengan berkeringat, lalu kemudian saya sekolahkan jadi anak, dan ternyata hari ini dia berbakti kepada perempuan yang selain ibunya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, uronyo kita tanyang dalam diri rod tun padum terakhir kita ganto halkum mak katanya, tun padum katanya terakhir ta ganto ija semayang mak katanya, yang mungkin uronyo kageten kamu lalat ka kuneng. Tapi yang namanya seorang ibu itu tidak akan pernah meminta kepada anaknya, karena ibu itu tidak ingin memberatkan anaknya. Maka paling tidak sebelum Ramadan, sekalipun hana peng katanya tawo untuk 3 urmoh bagi yang mak katanya kan di kampungnya, sekalipun haid lapua sia bak megang, ketahuilah urang syik katanya bila gedepu tanya dan uwa urmoh awai goknyan magun ke katanya ku preh katanya. Mintalah keridhaan orang tua bagi yang masih ada orang tua. Dan bagaimana dengan kita yang hari ini sudah tidak punya orang tua? Pernah tidak kita bertanya dalam diri kita, ya Allah, pakiban keadaan urang syiklun di alam sana, pakiban keadaan urang syiklun di kuburan, ya Allah. Ke kuburan urang syiklun jit ke taman di antara taman surga, atau jit ke lubang di antara lubang neraka. Rumah urangnya yang katanya tempati mungkin warisan urang Tuhan, urang syik katanya. Tanah yang urangnya katanya miliki mungkin yang warisan urang syik katanya. Kedai yang katanya mekat urangnya mungkin yang pun warisan urang syik katanya. Belang yang katanya mua urangnya mungkin yang pun warisan urang syik katanya. Akan tetapi dalam siuro si malam padung ge katanya nak ingat urang syik dalam doa-doa yang katanya panjatkan. Atau jangan-jangan hari-hari kita yang berlalu tidak pernah berdoa kepada orang tua yang sudah terlebih dahulu pulang ke Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi orang syik mungkin orangnya matang di dunia. Legotnya akan kepikir daripada kukubah tanah, kukubah rumah, kukubah belang, kukubah toko ke anak lun yang untuk katua je gelun. Lebih god lun publo rumah, lun publo tanah, lun wakafkan masjid. Tapi ternyata itu tidak dilakukan oleh orang tua kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kecewakan orang tua. Baik orang tua itu masih ada atau orang tua itu sudah tiada. Bagi kita yang masih memiliki orang tua di dunia, wate tawa mungkin mentang kita kalian godnyan geduk bak pintu tapuo sabok sak beruh atau sikilo ungkut. Tapi bagi kita yang hanali urang syik, maka kerinduan setelah mereka tiada itu sangat menyiksa. Pelajaran bagi mereka-mereka yang masih ada orang tua untuk meningkatkan kebaktian kepada orang tuanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungan yang harus kita perbaiki yang pertama dengan sesama manusia, yaitu dengan orang tua kita sendiri. Baru kemudian kita harus memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Sebelum katanya tamang bulan suci Ramadan, sudah tidak ada lagi kebencian antara sesama kita. Sudah tidak ada lagi dendam dengan sesama saudara. Karena Allah tidak akan menerima doa sekalipun di bulan suci Ramadan bila antar sesama saudara masih ada permusuhan. Kalau kita ingin tidak diterima doa kita oleh Allah di bulan suci Ramadan, silahkan lanjut permusuhan kita. Dan perlu kita ingat, di padang mahsyar nanti
ketika Allah membangkitkan kita manusia, maka kondisi padang mahsyar itu sangat berat. Ketika matahari 1 mil di atas kepala kita, tidak ada payung, tidak ada pohon, hanapan melindung. Bakwatenyan manusia ada yang keringatnya hingga selutut, ada yang keringatnya hingga seperut, bahkan ada yang berenang dalam keringatnya. Bakwatenyan bahkan ada di antara manusia yang berdoa kepada Allah, ya Allah, segerakan mahsyar ini. Karena beratnya padang mahsyar, hamba Allah ini berdoa kepada Allah untuk disegerakan, sekalipun harus ke neraka. Padahal menyatakan neraka lebih berat hukumannya. Maka bakwatenyan di tengah kebingungan, ketakutan para manusia, tiba-tiba Allah menyeru, Ainal mutahabina bijalali, di mana mereka-mereka yang saling mencintai karenaku, di mana mereka-mereka yang selama di dunia tidak ada dendam di antara mereka, di mana hari ini mereka-mereka yang selama di dunia tidak menyimpan kebencian antara mereka. Dan seruan ini hanya didengar oleh orang-orang yang tidak ada kebencian dalam hatinya. Adapun mereka-mereka yang masih menyimpan dendam hingga hari kiamat tidak akan mendengar seruan ini. Maka ketika itu berkumpullah satu kelompok yang tidak ada dendam dalam hatinya. Lalu kemudian Allah perintahkan kelompok tersebut untuk menuju ke telaga Al-Kautsar untuk meminum airnya. Dan barang siapa yang meminum telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Setelah itu Allah perintahkan untuk meluncur ke dalam surga yang jaraknya baina dhuhri wal asri, antara zuhur dan asar hari. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, seruan ini hanya didengar oleh orang yang tidak ada kebencian. Mungkin di antara katanya orangnya, ilung cukup bengeh ko keji, ilung cukup benci ko keji, dendam long keji, akan lon tuntut hingga ke huruf kiamat. Apa hukumnya kita menuntut saudara kita hingga ke hari kiamat? Hingga ke mahkamah hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sah-sah mantap. Akan tetapi kita nanti tidak termasuk dalam golongan yang mendengar seruan Allah. Artinya kita termasuk orang-orang yang ketinggalan rombongan yang masuk surga terlebih dahulu. Karena kita masih sibuk untuk mengurus kebencian, dendam, permasalahan yang belum kita selesaikan di dunia. Mudah-mudahan kita semua hari ini antar sesama saudara kita sudah tidak ada lagi kebencian, sudah tidak ada lagi dendam. Mudah-mudahan kita akan memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan suci hati kita. Enggak ada lagi dosa dengan Allah, enggak ada lagi dosa dengan sesama manusia. Maka tujuan Allah mewajibkan puasa kepada kita, la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Kenapa harus jadi orang yang bertakwa? Karena ketika Allah menciptakan surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi, Allah katakan, u'iddat lil muttaqin. Surga itu kami siapkan kepada mereka-mereka yang bertakwa. Luas surga seluas langit dan seluas bumi. Akankah kita mendapatkan satu bagian tempat di dalamnya? Karena akan jadi hal yang sangat menyakitkan, memilukan, dan menyedihkan ketika Allah sudah siapkan surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi, dan ternyata kita tidak kebahagiaan tempat di dalamnya. Wal'iyazubillah. Maka harapannya mudah-mudahan sukses puasa kita pada tahun ini, kita akan mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya orang-orang yang bertakwa yang berhak untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.